Podcast kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky Bilar dan Lesti, apa yang akan terjadi saat mereka sepulang dari pernikahan Atta dan Aurel di mobil kuning yang dia pinjemnya dari Kobas atau bukan ya? Pas pulang nih mereka ngobrol apa ya, kayak, Dede nanti mau nggak nih nikahan kayak Atta? Kita undang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini yang saya bayangin. Tetapi yang pertama kali yang harus coba untuk dijelaskan adalah adanya sebuah selentingan bahwa mereka sebenarnya sudah menikah 10 Januari kemarin. Katanya nikah agama dulu. Nah, ini sesuatu yang agak tricky. Tapi yang saya lihat dari kartu, kok nggak ada pernikahan itu. Dan saya sih yakin memang belum ada pernikahan di antara mereka. Mereka memang iya pengen menikah, tetapi pernikahan agama kok kayaknya saya nggak lihat. Jadi mungkin boleh dilupakan dulu, walaupun mungkin harapannya menikah itu ada, tapi ya jangan terus dipaksain lah kayak sekarang ini, terus diomongin seperti itu memang belum menikah. Ini kayak Nisa Sabian yang hamil. Saya nggak lihat kalau hamil, terus semua orang mengatakan ini jadi satu presiden yang nggak baik. Tapi oke, kita nggak mau ngomongin Atta, nggak mau ngomongin Nisa Sabian, kita fokus pada Rizky Bilar dan Lesti. Sebelum mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Kita akan coba untuk langsung menjajaki kemungkinan-kemungkinan ini. Apakah mungkin nanti pas mereka menikah Pak Jokowi juga akan hadir, dan kira-kira akan seperti apa? Karena memang akhirnya pernikahan Atta dan Aurel ini akan merubah landscape anak-anak dan para milenial yang sekarang ini menjadi YouTuber atau menjadi para influencer. Jadi kita akan melihat ada banyak perubahan yang luar biasa, dan ini semua dimulai dari pernikahan Atta dan Aurel, atau pernikahan Vicky dan Kalina ya. Kalau itu masih astral, kita belum lihat. Nah, langsung kita akan tahu. Di sini kita akan tahu bahwa mereka berdua ini, ngomong-ngomong, mereka ini juga nggak kalah tenar loh dibandingkan Atta Halilintar dan Aurel. Bahkan kalau menurut saya, walaupun Atta dan Aurel ini terhitung ya, mereka ini bisa dijelasin bahwa sekian puluh juta subscriber seperti itu. Tapi Rizky Bilar dan Lesti ini kalau saya bilang sih, mereka ini juga memiliki penggemar yang mungkin juga bukan YouTuber atau bukan orang yang menonton YouTube. Jadi kalau saya kira namanya juga, kalau Atta ini kan nggak di televisi gitu loh, semua orang cuma tahu. Tapi kalau Lesti dan Rizky Bilar karena di TV, akhirnya orang-orang yang tahu ini pun kayak sama-sama besar. Jadi karena ini brand yang sama, saya bilang sih kemungkinannya sama-sama besar untuk bisa juga dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, atau mungkin lebih besar lagi ya, nanti dihadiri oleh siapa, pendiri Sunda Empire. Atau ini adalah sesuatu yang saya pikir pasti mungkin akan bisa terjadi. Dan kalau ini terjadi, maka kita semua akan tahu bahwa wah, berarti memang semua ini tadi itu antara politik, budaya, dan ekonomi kreatif ini akan menyatu menjadi sebuah wajan besar yang akan, ini luar biasa. Kreasinya pasti akan bermacam-macam. Tapi kita harus tahu dulu bahwa mereka berdua ya, Lesti dan Rizky Bilar ini punya nama yang tidak kaleng-kaleng. Ini satu hal yang luar biasa. Dan saat mereka bersama, seperti yang saya sudah sering dengungkan, mereka akan jadi sesuatu yang juga akan besar sekali. Dan kalau kita lihat dari yang berikutnya lagi, ini pasti juga akan disiarin sama TV, jadi topik pembicaraan, dijadikan perdebatan. Banyak orang kayak Atta dan Aurel ini kan jadikan perdebatan tuh. Sampai ada perlu di TV One topik ngebahas tentang pernikahan mereka. Luar biasa. Dan Lesti dan Rizky Bilar juga seperti itu. Bahkan ini lebih fenomenal. Kalau Atta perlu waktu sampai 5 tahun melakukan ini, Rizky Bilar itu hanya kurang dari 5 bulan. Dan sampai sekarang ini pun belum genap 1 tahun. Malah kalau ya ini masih cuma berapa bulan gitu loh. Ini sesuatu yang kita nggak bisa bayangin sampai bisa terjadi. Dan dari sini kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah topik yang nggak ada habisnya. Satu cups yang memancarkan cairan penuh kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ini akan menggerakkan ekonomi kreatif dengan cara yang tidak terduga. Ingat bahwa prinsip ekonomi itu di mana ada orang yang perlu untuk membeli, maka di situ akan diberikan. Mungkin orang akan nanya loh, Atta dan Aurel, Rizky Bilar dan Lesti, ini memang apa sih produksi makanan untuk mengenyangkan perut? Atau mereka ini bisa memberikan kenyamanan berbentuk rumah atau tempat tinggal? Biasanya kan kalau prinsip ekonomi seperti itu. Ini enggak. Ini adalah sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Mereka menjual imajinasi, menjual fantasi, dan di sana mereka menjual hope atau harapan. Kan sama kayak para politikus yang memang ingin hadir sebagai penjawab pertanyaan itu tadi. Jadi kalau saya pikir ini akan jadi hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Dan semoga saja terjadinya seperti ramalan saya tetap di tahun ini. Kalaupun mundur, harusnya mundurnya dikit aja lah, jangan kebanyakan. Dan terus kemudian saya lihat bahwa mereka berdua ini, seperti tadi saya bilang, ternyata kalau boleh mereka ini di absen satu-satu, sebenarnya penggemarnya kayaknya
mungkin lebih besar ya dibanding Atta dan Aurel. Dan kalau dilihat dari penikmat televisi, ini kan banyak juga ibu-ibu yang umur udah 40, 50 tahun. Mereka itu nggak bisa nyalain YouTube, nggak bisa subscribe dan sebagainya. Tapi mereka ini menonton acara mereka berdua ini tadi. Dan kalau dibilang melihat ini tentu saja akan membuat para institusi tertinggi dan politikus ini juga ngiler lihat itu tadi. Kebayang nggak mereka akan bisa dinotis, mereka akan bisa melakukan sesuatu, bahkan kalau ternyata mereka mungkin mau menarik mereka berdua ke partai politik mereka, itu mungkin banget loh. Jadi ini adalah sesuatu yang kita baru saja ditunjukkan keajaiban Allah Tuhan yang Maha Kuasa di tahun ini. Dan semoga tahun ini akan jadi tahun yang besar saat Atta Aurel menikah, Lesti dan Rizky Bilar juga akan menikah pula. Dan artinya di sini kita akan tahu bahwa ini semua pasti arahnya menyasar pemilih pertama atau anak-anak yang mungkin akan memilih di tahun 2024 nanti. Itu artinya anak-anak yang sekarang usianya itu 12 tahun, 13 tahun, 14, 15, 16, nah itu akan jadi sasaran empuk para politikus yang ingin bertarung di kancah itu tadi. Artinya apa? Pak Jokowi kan sudah jelas nggak akan bisa nyalon lagi. Artinya seharusnya kalian semua ini para politikus itu arahlah kepada para Gen Z ini tadi. Saya Gen X, mereka berdua ini milenial. Dan anak-anak yang menjadi pasar mereka ini adalah Gen Z. Dan ini adalah orang-orang luar biasa yang kita susah untuk mendirect mereka. Karena mereka memiliki keinginan dan kemauan yang berbeda-beda. Tapi saat tiba kepada idola mereka dan bisa memegang mereka, saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa ini adalah satu peluang yang akan jauh lebih ekonomis, wise, dibandingkan menghabiskan uang miliar-miliar, triliun-triliun untuk kampanye dari awal tahun hingga nanti di akhir tahun 2023 nanti. Jadi ini adalah pilihan dan cara yang paling wise kalau menurut saya. Dan akhirnya kita akan lihat bahwa ini semua pasti akan lebih ramai. Pernikahannya juga pasti akan lebih ramai karena vaksin akan sudah di mana-mana. Pandemi juga kayaknya sudah mulai agak berlalu. Dan kayaknya dengan ini semua mungkin saja apakah akan lebih megah dibanding pernikahan Atta dan Aurel, bahkan lebih luar biasa lagi liputannya, kita akan lihat. Dan ini juga akan jadi bentuk sebuah keajaiban tentang kemajuan teknologi yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Dan kemudian kita akan tahu bahwa sebenarnya mereka ini tinggal meneruskan. Mereka bisa nanya kepada Atta dan Aurel, kira-kira nikahnya biar spektakuler akan seperti apa? Apa yang Atta dan Aurel kemarin tidak berhasil lakukan bisa untuk dieksekusi di sini. Dan saya yakin Pak Jokowi dan Prabowo pun itu pasti akan ada kemungkinan untuk juga bisa datang. Tapi apakah mungkin juga Pak Jokowi dan Prabowo datang mau gara-gara ini ya? Mas Anang itu DPR, kayaknya enggak deh. Benar-benar fokus kepada siapa yang akan melihat kehadiran mereka ini tadi. Dan kalau bisa saya jelaskan lagi bahwa ini adalah sebuah momen kebangkitan para millennials. Millennials itu adalah yang lahir setelah tahun 1984 kalau nggak salah. Ya, itu 84 ke atas itu para milenial. Dan ini adalah kebangkitan milenial di mana saat ini mereka semua yang berusia di atas 28 tahun, 25 sampai 28 tahun ini adalah para milenial yang memegang tampuk pimpinan perekonomian dan roda perputaran apapun ini. Dan kalau saya pikir kita akan ditunjukkan keajaiban-keajaiban yang milenial ini ciptakan. Banyak hal yang terus kemudian didisrupt, dirubah dan dihadirkan sekarang ini dengan para Gen Z sebagai pasarnya. Dan kita nanti di 2024 ini sudah menuju ke dari milenial menuju ke Gen Z. Dan ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa pikirkan lagi. Dan keajaiban apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi yang pasti ini akan membawa karir Rizky Bilar dan Lesti semakin melejit, akan membawa mereka menjadi lebih terkenal lagi. Mungkin juga menyusul Atta dan Aurel membuat Rans Entertainment, mereka Leslar Entertainment, dengan segala sesuatu yang mereka bisa ciptakan. Apalagi mereka memiliki bidang yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu menyanyi dan presenting. Dan kalau dilihat dari sini, artinya ngapain buat ditunda-tunda? Coba doakan mereka agar mereka segera melangsungkan. Dan semoga di tahun ini juga kita melihat ada dua keajaiban pernikahan yang akan merubah satu sejarah politik Indonesia. Dan kalau nggak tahun ini akan sayang, karena tahun ini adalah tahun benar-benar puncaknya si Leslar ini tadi. Mereka akan muncul dengan cepat. Dan mereka kalau tidak digarap dengan benar juga akan redup dengan cepat. Paling telat 2022, mungkin pertengahan.
Setelah itu saya nggak melihat adalah satu tahun untuk mereka. Maksudnya di sini adalah perlu satu effort yang lebih luar biasa lagi. Apalagi melihat nanti akan ada Leslar baru yang akan muncul. Jadi otomatis orang ini atensinya pasti akan terpecah-pecah. Maksud saya di sini, ini adalah satu tindakan yang harus dilakukan sekarang. Jadi sepulang kemarin pulang, terus kemudian ngobrol. Coba deh Lesti dan Rizky Bilar diobrolin, kira-kira ini mau seperti apa pernikahannya, mau nanti dihadirin siapa. Siapa tahu nggak cuma Jokowi dan Prabowo saja, tapi bisa mengundang selebriti luar negeri untuk datang ke sini. Ini adalah satu hal yang kita nggak pernah bayangkan. Jadi kita akan melihat bahwa nanti mungkin di zaman Gen Z ini, generasi muda ini tadi akan benar terkoneksi satu dan yang lainnya. Kita akan melihat mungkin nggak hanya tersekat-sekat antara satu negara dan negara lain, tapi lebih ke seluruh dunia. Dan sebelum saya ngelantur ngomongin yang lainnya, karena saya benar-benar menikmati sekali euforia ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan kita pikir kalau dia nggak melakukan ini secepatnya, ini akan pudar dengan sangat cepat. Dan yang terakhir di sini, maka dari itu saya melihat kalau mau dipercepat pun ini bisa. Jadi coba nggak usah terlalu idealis deh. Sama kayak Atta dan Aurel, daripada nanti dianggap gini, dianggap gitu, cepetan dan akhirnya ternyata boom, selesai. Dan ini sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Nah, kalian pun juga lakukan. Sayang kalau ini harus ditunda-tunda. Mungkin ada ketakutan, aduh nanti kalau nikah terus mau bikin konten apa lagi, orang nggak penasaran, jangan-jangan kita ditinggal, penghasilan kita yang per bulan ini miliaran, terus gimana? Ada ketakutan seperti itu. Tapi jangan takut, saat nanti menikah ada sesuatu yang lebih besar. Karena dunia pun ini shifting dengan sangat cepat. Dan saat kalian berdua bersama, terus nanti kalian akan menikah, kehamilannya nanti akan di-shoot, proses kelahirannya dan semua ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita akan sekali lagi ditunjukkan keajaiban tentang sosial media yang memang maha dahsyat ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga semua yang kita harapkan yang baik-baik saja terjadi, dan semua ketakutan kita akan sesuatu yang takut untuk itu terjadi bisa dihalangi terjadi. Dan terus saksikan konten saya. Tapi kalau kalian ingin menanyakan tentang diri kalian, silahkan telepon nomor di bawah ini. Izinkan saya membantu Anda dengan semua kartu yang saya bacakan nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.